Pernah kepikiran nggak kalau realitas yang kita lihat setiap hari ini sebenarnya bukan keseluruhan cerita? Hari ini kita bakal bongkar lapisan tersembunyi dari alam semesta, dunia fisika kuantum yang super aneh tapi juga super penting. Dengan panduan dari fisikawan Brian Cox, siap-siap aja, karena apa yang akan kita pelajari bareng-bareng bisa jadi bakal mengubah cara Anda melihat segalanya. Oke, mari kita mulai dengan satu ide besar. Banyak banget orang yang mikir kalau mekanika kuantum itu cuma urusan partikel-partikel super kecil yang nggak kelihatan. Tapi sebenarnya ini adalah aturan main fundamental yang mengatur ya seluruh realitas kita. Nah, kutipan dari Brian Cox ini benar-benar kunci. Ini langsung mematahkan anggapan umum kalau dunia kuantum itu ada di tempat lain, terpisah dari kita. Padahal nggak gitu, keduanya itu satu kesatuan yang sama. Jadi, coba bayangin kayak gini deh. Dunia yang kita rasakan di mana kursi itu padat dan apel jatuh ke bawah, itu cuma puncak gunung es. Di bawah permukaan, ada dunia kuantum yang super aneh, yang nggak bisa ditebak, dan justru itulah fondasi dari semuanya. Realitas kita yang kelihatannya normal ini, ya sebenarnya hasil dari keajaiban kuantum yang terjadi setiap detiknya. Dan ini bukan cuma teori ngawang-ngawang loh. Kita tuh udah mulai aktif membangun teknologi, contohnya komputer kuantum, yang benar-benar memanfaatkan sifat-sifat unik ini. Makanya penting banget buat kita ngerti dasarnya. Ini bukan lagi fiksi ilmiah, ini teknologi masa depan yang sedang kita bangun. Sekarang kita masuk ke eksperimen yang paling penting. Eksperimen yang benar-benar mengungkap inti dari semua keanehan mekanika kuantum. Namanya eksperimen celah ganda. Pengaturannya simpel banget kok. Ada semacam pistol yang nembakin partikel, anggap aja elektron. Terus di depannya ada dinding dengan dua celah kecil. Nah, di belakang dinding itu ada layar buat nangkep elektronnya mendarat di mana. Kedengerannya logis kan? Nah, disinilah logika kita mulai diuji. Kalau elektron itu kita anggap kayak bola kecil, harusnya kan kita lihat dua garis lurus aja di layar. Pas di belakang dua celah tadi, masuk akal. Tapi, yang muncul sama sekali beda. Yang kelihatan justru pola banyak garis, kayak pola interferensi. Pola kayak gini biasanya cuma dibikin sama gelombang loh, kayak riak air gitu. Jadi gimana ceritanya partikel bisa bertingkah kayak gelombang? Misterinya jadi makin dalam lagi. Pola aneh ini tetap muncul, bahkan kalau kita nembakin elektronnya satu-satu. Ini seolah-olah tiap elektron, entah gimana caranya, bisa ngelewatin dua celah itu sekaligus, terus mengganggu dirinya sendiri. Hah? Gimana bisa coba? Penjelasan yang diterima para fisikawan, seperti yang diilustrasikan Cox, benar-benar bikin kepala pusing. Partikel itu dalam artian tertentu mengambil setiap jalur yang mungkin, secara bersamaan. Ya, setiap jalur bahkan yang paling nggak masuk akal sekalipun buat sampai ke layar. Gila kan? Oke, idenya emang gila. Terus gimana cara kita memahaminya? Nah, disinilah kita kenalan sama konsep kunci pertama yang bisa bantu ngejelasin ini semua, superposisi. Jadi, definisinya gini, superposisi itu artinya sebuah partikel nggak punya keadaan yang pasti. Misalnya, di sini atau di sana. Sampai kita benar-benar ngintip atau mengukurnya. Sebelum itu, dia ada di semua kemungkinan sekaligus. Brian Cox punya analogi yang keren banget buat ini, yaitu pakai koin. Koin biasa kan kalau dilempar cuma bisa mendarat jadi angka atau gambar, pasti. Nah, qubit atau koin kuantum itu bisa jadi angka dan gambar di saat yang bersamaan. Jadi semacam campuran dari dua kemungkinan itu sampai kita lihat hasil akhirnya. Dan ini perbedaan yang penting banget. Probabilitas yang kita kenal sehari-hari, kayak ramalan cuaca, itu kan ada karena kita kekurangan informasi aja. Tapi di dunia kuantum, probabilitas itu adalah sifat dasar alam semesta. Ketidakpastiannya bukan karena kita nggak tahu, tapi karena alam memang pada dasarnya belum memutuskan, sampai ada yang mengukur. Kalau menurut Anda superposisi itu udah cukup aneh, siap-siap. Kita lanjut ke konsep berikutnya yang dibangun di atas superposisi, yaitu keterkaitan kuantum, atau yang lebih kerennya disebut quantum entanglement. Simpelnya gini, keterkaitan itu terjadi waktu dua partikel menjadi satu sistem yang terhubung. Jadi apapun yang terjadi pada satu partikel bakal secara instan mempengaruhi partikel pasangannya. Bahkan kalau mereka terpisah di ujung galaksi yang berbeda. Gini deh bayanginnya, kamu punya dua elektron yang saling terkait. Satu kamu pegang di bumi, satunya lagi ada di Pluto. Jauh banget kan? Nah, kalau kamu ukur elektronmu dan hasilnya atas, detik itu juga kamu tahu kalau elektron yang di Pluto pasti bawah.
Koneksinya instan, lebih cepat dari cahaya. Saking anehnya, fenomena ini dulu disebut Einstein sebagai aksi seram dari kejauhan. Oke, setelah kita pusing bareng-bareng sama konsep-konsep ini, mungkin Anda bertanya, terus gunanya apa sih ini semua? Jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Justru keanehan-anehan kuantum ini bukan cuma teka-teki, tapi kunci buat teknologi revolusioner yang lagi kita bangun sekarang. Ternyata semua keanehan inilah yang jadi sumber kekuatan dari sebuah bentuk komputasi baru yang revolusioner. Komputer kuantum nggak bekerja pakai 0 dan 1 kayak komputer biasa. Mereka bekerja pakai qubit yang bisa jadi 0 dan 1 di saat yang bersamaan. Biar kebayang kekuatannya, 2 bit komputer biasa cuma bisa nyimpan 1 dari 4 kemungkinan kombinasi kan? Antara 00, 01, 10, atau 11. Tapi 2 qubit, karena sifat superposisinya, bisa menampung keempat keadaan itu secara bersamaan. Nah, dari sini kekuatannya meledak secara eksponensial. Cuma nambahin beberapa qubit lagi jadi 10, itu udah bisa memproses lebih dari 1000 kemungkinan sekaligus. Bandingin sama komputer biasa yang harus ngerjainnya satu persatu. Ini lompatan kekuatan yang fundamental banget. Dan puncaknya, ini benar-benar di luar nalar. Dengan cuma sekitar 500 qubit, sebuah komputer kuantum bisa menjelajahi lebih banyak kemungkinan secara bersamaan daripada jumlah atom di seluruh alam semesta yang kita ketahui. Coba direnungin sebentar. Ruang komputasinya jadi hampir tak terbatas. Inilah janji terbesarnya. Kemampuan ini bikin komputer kuantum bisa menangani masalah-masalah super rumit, kayak nemuin obat baru, ngerancang material canggih, atau mecahin enkripsi terkuat yang buat komputer super paling canggih sekalipun butuh waktu miliaran tahun buat nyelesainnya. Benar-benar mustahil. Jadi, kita tutup bahasan ini dengan satu pertanyaan besar. Dengan mulai memahami dan memanfaatkan aturan dasar dari realitas yang tersembunyi ini, kita sebetulnya lagi membuka pintu ke kemungkinan yang nggak terbatas. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini nyata, tapi masalah besar apa yang akan kita pecahkan dengan kekuatan baru ini.